Donatur tua, apa kau juga ingin menghentikanku? Mata Kong Xuan terbelalak. Ia merasa pria tua ini tidak mudah dihadapi. Lu You menggelengkan kepalanya. Dia mendesah pelan, keras kepala. Dia perlahan mengangkat tangannya. Tepat pada saat itu dia mengangkat tangannya. Cahaya kemasan tubuh Arhat yang kosong dan misterius itu meledak lagi. 4 sinar menjadi 8. Tubuh emas Arhat langsung melintas ke arah Lu You. Ledakan, ledakan. Patung emas wakil Buddha, setinggi 10 kaki dan lebar 3 kaki, muncul di tubuh Lu You, menghalangi ke-8 Arhat, seperti seorang kakek yang menghalangi cucunya. Seorang biksu Buddha? Itu sebenarnya seorang biksu Buddha? Mereka yang masih sadar dipenuhi rasa tak percaya ketika melihat pemandangan ini. Tubuh emas Arhat, yang sebelumnya tampak begitu kuat, tiba-tiba melemah. Tubuh emas ini sangat besar. Lu You menjentikan lengan bajunya pelan. Sebuah jejak tangan mungil menembus tubuh emas itu dan melayang menuju Kong Xuan. Kong Xuan tertegun menyaksikan jejak tangan itu terbang ke arahnya. Serahkan tubuh emas Arhat dan teruslah mundur. Kakinya menyentuh tanah. Bang bang bang. Kerikil berhamburan dan dia mundur secepat kilat. Pukulan yang mematikan, pasti membunuh. Bisakah kamu bersembunyi? Lu You juga memikirkan masalah ini. Biksu Kong Xuan ini sungguh tidak sederhana. Saat ia terus terbang mundur, telapak tangannya membentuk jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Semua jejak telapak tangan itu mengenai tubuh emas besar Lu You dan kemudian menghilang di udara tipis. Apakah ini sempurna? Mengapa agama Buddha memperlihatkan kekuatan supranatural yang begitu besar? Biksu Kong Xuan merasa luar biasa. Jejak telapak tangan kecil itu seolah memiliki mata dan terus mengikutinya. Dia hanya bisa mundur. Intuisinya mengatakan bahwa cetakan telapak tangan ini sangat berbahaya. Altarnya sangat besar. Alun-alun itu membentang sejauh bermil-mil. Tepat ketika saya pikir saya bisa menghindarinya, jejak telapak tangan mini itu membesar. Menjadi sangat cepat. Semakin Biksu Kong Xuan mundur, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah. Tampaknya semakin jauh jaraknya, semakin besar pula jejak telapak tangannya. Sampai telapak tangan menjadi lebih besar dari manusia. Didorong oleh naluri bertahan hidupnya yang kuat, Biksu Kong Xuan hanya bisa terus mundur. Jejak telapak tangan itu hampir menyentuh wajahnya. Menjadi besar lagi. Kali ini, jejak telapak tangan menjadi sangat besar. Tidak ada kata lain untuk menggambarkannya. Hanya 2 kata, super besar. Ini adalah mudra Vajra Cakra yang berukuran besar. Pada saat yang sama, Zhao Yu, yang diikat di bawah serambi altar, nyaris tak membuka matanya tanpa gangguan nyanyian Sanskerta. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, ia bergumam, "Guru? Guru?" Setelah itu, ia memiringkan kepalanya dan pingsan lagi. Segel tangan roda Vajra menampar Kong Xuan bagaikan menampar lalat. Ledakan ketika jejak tangan menghilang. Kong Xuan berubah menjadi abu. Ketika Biksu Kong Xuan menghilang ke udara, nyanyian bahasa Sanskerta dalam mimpi itu tiba-tiba berakhir. Para pendeta di sekitar altar jatuh satu demi satu. Di langit, kereta terbang kuil Dakong mulai runtuh. Para biksu berjuang keras untuk bertahan dan perlahan-lahan melakukan pendaratan darurat. Altar itu menjadi sunyi. Patung Buddha emas setinggi 10 kaki di tubuh Lu You juga menghilang saat ini. 10 detik, tidak terlalu lama, tidak terlalu singkat. Namun bagi mereka yang mengamalkan jalan benar maupun jalan jahat, setiap detiknya terasa bagaikan selamanya. Semua mata para kultivator terfokus pada Lu You. Orang tua ini dapat mengalahkan Kong Xuan hanya dengan satu gerakan. Orang tua itu mengelus jenggotnya dengan lembut, angin bertiup sepo-sepo dan awan tampak tipis. Semua orang punya pertanyaan. Siapakah praktisi yang dapat melakukan segel tangan roda Vajra yang begitu kuat? Apakah ini biksu yang tercerahkan dari sekte Buddha lagi? Lu You juga memikirkan hasilnya. Dia melihat sekeliling. Sebagian besar praktisi hampir kehilangan efektivitas tempurnya. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Tak seorang pun yang menyangka bahwa Biksu Kong Xuan akan menggunakan suara bahasa Sanskerta untuk memasuki mimpi untuk berurusan dengan semua orang. Tetapi, bagi Lu You, semua ini tidak penting lagi. Pukulan mematikan dan pukulan kebal yang baru saja dilancarkannya memberikan efek jera yang hebat.
Ini jauh melampaui harapan Luyo. Luyo mengelus jenggotnya dan memandang sekelilingnya. Matanya memancarkan ekspresi terkejut, kagum, dan bahkan kekaguman. Jatuh di wajah Duan Xing, pemimpin ketiga sekte Moshe. Kalau ada yang masih mampu bertarung, itu hanya Duan Xing. Oleh karena itu, Luyo memberikan perhatian khusus kepada orang ini. Pertanyaannya adalah, apakah dia berani? Selain kaget, mata Duan Xing juga penuh kekaguman terhadap yang kuat. Setelah terdiam cukup lama, Duan Xing perlahan berdiri dan membungkuk pada Luyo. Junior Duan Xing dari Sekte Iblis, terima kasih guru atas bantuanmu. Wajah tua Luyo tampak tenang. Hal ini juga diharapkan. Kedua jurus yang ia lakukan merupakan teknik Buddhis. Mencapai tingkat kultivasi ini sulit bagi mereka yang bukan penganut Buddha dan telah berlatih Zen selama bertahun-tahun. Bahkan seorang kultivator ahli seperti Zuo Shinchan telah memasuki ranah Zen Iblis dan melewati banyak kesulitan sebelum mencapai Dharmakaya 4 Daun. Ia adalah satu-satunya yang mencapainya pada abad yang lalu. Segel Zen yang dilakukan Luyo begitu autentik sehingga bahkan dia sendiri tidak dapat mempercayainya. Semua praktisi Zengi membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Guru." Jing Ming Dao juga mengikuti dan membungkuk. "Terima kasih, Guru." Di mata mereka, Luyo telah menjadi biksu tingkat tinggi yang menjalankan ajaran Buddha dengan rambut tidak dipotong dan menjalani kehidupan yang bebas. Karena identitas saya telah disalahpahami, saya akan mengikuti arus saja. Ia mengangkat tangannya dan berkata dengan lantang, "Buddhisme adalah sekte yang penuh welas asih. Hari ini kita tidak punya pilihan selain membersihkan sekte itu. Sekte itu sungguh tidak berdaya." Begitu kata-kata ini keluar, semua praktisi yang saling mengacungkan jempol. Seperti inilah seharusnya seorang pendeta agung. "Guru, kenapa kau harus khawatir?" Kong Xuan itu hina dan tak tahu malu. Dia mencoba menggunakan Fanyin untuk membunuh orang dan mengambil gadis suci. Ini sungguh membahagiakan. Orang-orang seperti Kong Xuan tidak layak menjadi murid Buddha. Sang guru secara pribadi melenyapkan orang ini, yang justru membawa kehormatan bagi agama Buddha. Sang guru adalah biksu yang benar-benar tercerahkan, 100 kali dan 10.000 kali lebih baik daripada para pria botak munafik itu. Praktisi Tao Zengi itu tiba-tiba berbalik di tengah kata-katanya. Rasanya tidak pantas memarahi pria botak itu di depan sang guru, dan ia merasa khawatir dalam hati. Namun, Luyo tampak sangat acuh tak acuh, dan dia tidak merasakan sesuatu yang aneh baik dia dimarahi atau tidak. "Jika guru tidak ada di sini hari ini, saya khawatir kita semua akan dibunuh." Pada saat ini, seorang praktisi Dao Cahaya Murni membungkuk dan berkata, "Guru, kultivasi Anda sungguh mendalam. Saya ingin tahu mengapa Anda datang ke altar suci ini." Luyo melirik pria itu dan berkata, "Saya hanya kebetulan lewat, itu saja." Begitu, ku dengar para biksu berpangkat tinggi yang memasuki dunia sekuler tanpa dipotong rambutnya senang bepergian dan menganggap dunia sebagai rumah mereka. Bertemu mereka hari ini sungguh suatu kehormatan besar. Masing-masing lebih pandai menyanjung daripada yang lain. Melihat banyak praktisi terhuyung berdiri, para biksu di sekitar mereka kewalahan oleh gangguan mendadak itu, dan mereka semua terduduk di tanah, terengah-engah. Dengan kehadiran seseorang seperti Duan Xing yang berada di alam kesengsaraan jiwa, para biksu yang tersisa tidak perlu ditakuti dan bahkan tidak berani melangkah lebih dekat. Luyo tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia melirik ke arah Xiao Yuan Er. Yuan Er kecil benar-benar tertidur. "Gadis ini, betapa besarnya hati ini. Bagaimana Anda bisa tertidur jika pertarungannya begitu hebat dan suaranya begitu keras?" Segel Fajra tidak memiliki mata. Ini tidak akan berhasil. Dia harus didisiplinkan dengan ketat. Namun sekarang bukan saatnya untuk mengomel. Jadi aku harus membiarkannya saja. "Yuan Er." Luyo memanggil dengan lembut. Yuan Er kecil menggigil seluruh tubuhnya dan berdiri seolah-olah secara refleks. Dia sadar kembali. "Guru? Guru?" Itu keterlaluan. Luyo melotot padanya. Yuan Er kecil melompat dengan cepat. Dia tampak seperti sedang dilatih dan merasa dirugikan. "Aku tidak menyangka kalau guruku punya murid perempuan. Agama Buddha begitu luas wawasannya sehingga menerima murid perempuan," seru seseorang. "Jika saya lanjutkan,
Saya khawatir saya akan membuang-buang kartu item lagi. Saat kelompok itu masih linglung, Lu Yo menatap Zhou Yu yang tak sadarkan diri. Dia berkata dengan suara keras bahwa dia pergi. Ya. Xiao Yuan melompat dan menuju ke arah Zhou Yue. Para praktisi terkejut. Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Lu Yo melirik mereka dan semua orang langsung diam. Bagaimana mungkin Kong Xuan berani bertindak seperti ini? Bagaimana mungkin dia memutuskan sendiri? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Ya, meskipun kultivasi biksu Kong Xuan luar biasa, bagaimana mungkin ia berani mengambil keputusan seperti itu sendirian? Tentu saja ini adalah instruksi dari kepala biara kuil Dakong, Kong Yuan. Sungguh memalukan bahwa agama Buddha memiliki sampah seperti itu. Kepala biara Kong Yuan telah berlatih selama 100 tahun, namun ia telah menyimpang dari jalan yang benar. Praktisi yang berbicara mengalihkan pembicaraan. Namun, jika Kong Yuan melampiaskan amarahnya kepada kita, saya harap guru akan menegakkan keadilan bagi kita. Semua orang membungkuk. Lu Yo menggelengkan kepala dan mengelus jenggotnya tanpa berkata sepatah kata pun. Ekspresinya tampak acuh tak acuh. Apa hubungannya denganku jika Kong Yuan menyebabkan masalah padamu? Lucu sekali. Kalau aku nggak ada di sini hari ini, kalian semua pasti sudah mati. Lu Yo awalnya memiliki kesan buruk terhadap kelompok Jiming Dao dan Zengi Dao. Lagi pula, kita masih belum tahu siapa yang membawa Zhao Yu ke sini. Sungguh suatu anugerah besar bahwa kita tidak perlu berkompromi dengan mereka. Beraninya kita menuntut keadilan? Jika Kong Yuan meneruskan masalah ini, itu akan menjadi kesempatan bagus untuk memberi mereka pelajaran. Xiao Yuan telah membawa Zhao Yue ke sisinya. Apa yang harus saya lakukan? Guru, ini tidak boleh terjadi. Zhao Yu adalah murid kelima pavilion iblis tua Motian. Dia telah melakukan banyak kejahatan. Jika dia tidak dihukum, dia akan membawa bencana bagi dunia. Saya harap guru akan berpikir 2 kali. Saya akan meminta keadilan nanti. Harap pikirkan 2 kali. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan berat badan mereka sendiri. Mereka bilang keluarga terkenal ini munafik, dan itu benar sekali. Lu Yo berkata dengan tenang, aku ingin membawanya pergi. Apa kau keberatan? Ini? Semua praktisi tampak tidak senang. Berjalan, baru saja berbalik. Pemimpin ketiga sekte Mosha maju ke depan. Lu Yo tidak terkejut. Dari semua kultivator yang hadir, hanya Duan Xing yang dianggap mampu. Yang lain tidak perlu dianggap serius. Wajar saja jika Duan Xing ingin menghentikannya. Ya, menyingkirkan Duan Xing sama saja dengan menghalangi kelompok praktisi saleh ini lagi. Namun, apa yang tidak dapat dibayangkan oleh Lu Yo adalah Duan Xing membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum, adalah hal yang paling tepat bagi Tuan untuk membawa pergi iblis perempuan Zhao Yu. Sekte iblisku sepenuhnya setuju. Begitu kata-kata ini keluar, para praktisi Jiming Dao dan Zengi Dao saling berpandangan dengan bingung. Meskipun kebaikan dan kejahatan tidak dapat hidup berdampingan, upacara hari ini bertujuan untuk menjadikan Zhao Yue sebagai ikatan dan pernikahan guna meredakan konflik antara kedua belah pihak. Anda, pemimpin kedua sekte Mosha, juga tewas di tangan pavilion Motian, iblis tua. Mengapa Anda ingin melepaskan Zhao Yue sekarang? Duan Xing, apakah kamu lupa bagaimana Zuo Xingchan meninggal? Duan Xing tertawa dan berkata, kepala suku kedua naik gunung untuk menantang pavilion surga iblis. Dia kurang terampil, jadi dia pasti akan mati. Bisakah Anda mewakili seluruh sekte Mosha? Duan Xing melihat sekeliling. Cahaya dingin itu menakutkan. Panggilan. Duan Xing melesat dan mengangkat tangannya untuk memukul praktisi Jiming Dao dengan telapak tangan, membuat praktisi itu terpental mundur. Darah muncrat dari kepalanya dan dia terjatuh ke beranda. Mati. Semua orang terkejut dan mundur selangkah. Kebaikan dan kejahatan tidak bisa hidup berdampingan. Aku bukan keledai botak Kong Xuan. Kalau kau mau bicara tentang prinsip-prinsip agung, kembalilah dan bicaralah pada ibumu. Aku sudah bosan mendengarkan. Alun-alun altar menjadi sunyi. Siapa yang berani keberatan? Mereka berani mendiskusikan prinsip-prinsip mendalam dengan para pendeta yang tercerahkan, tetapi mereka tidak berani membicarakan prinsip-prinsip
dengan orang-orang yang menempuh jalan sesat. Tidak heran ada cara-cara jahat di dunia yang ini. Sekarang tampaknya orang-orang yang mengaku benar inilah yang menjijikkan. Teguran Duan Xing membuat Altar Square terdiam total. Tidak seorang pun berani mengajukan keberatan. Duan Xing menghampiri Lu Yo dan membungkuk lagi, berkata, "Guru, Anda begitu welas asih sehingga bersedia mengajari iblis perempuan ini. Ini adalah berkah bagi dunia." Lu Yo mengelus jenggotnya dan mengangguk lembut. Orang ini sangat cakap dan jauh lebih bijaksana daripada Jiming Dao dan Zengi Dao. Namun Lu Zhou tidak menurunkan kewaspadaannya. Jika perlu, Lu Yo tidak keberatan membuang kartu properti. Karena sang guru ingin membawa pergi iblis perempuan itu, maka dendam wakil komandan Zuo Shinchan akan diselesaikan oleh sang guru. Lu Yo mengangguk dengan tenang dan berkata, "Kamu pikir kamu baik-baik saja di pertapaanmu?" Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangan dengan lembut. Dari luar altar, Beiyan datang berlari liar. Diiringi suara auman harimau, taringnya pun terlihat. Ada biksu dari kuil Dakong yang menjaga sekeliling, tetapi Beiyan tidak peduli dan sama sekali mengabaikan kecepatan biksu yang menyerbu ke arahnya. Bang! Dua biksu yang telah membuka ke-8 meridian Brahma terjatuh. Semua orang terkejut lagi. Gunung ini sangat mudah tersinggung. Seorang biksu yang sangat terampil ternyata memiliki tunggangan yang sangat ganas. Sungguh tidak terduga. Lu Yo melompat ke Beiyan, dan Xiao Yuan dengan mudah mengangkat Zhao Yu dan melompat ke punggung Beiyan. Beiyan meraung, menendangkan keempat kukunya, dan terbang keluar dari altar. Saat tunggangan legendaris terbang keluar dari area altar, Anda harus memiliki kekuatan magis yang besar untuk mengejarnya. Akan tetapi, keterampilan sihir hebat ini menyedot banyak energi, dan kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, keterampilan ini hanya dapat digunakan beberapa kali saja. Semua orang memandang dengan iri saat Beiyan terbang keluar dari alun-alun altar bagaikan angin. Tekanan di alun-alun altar tiba-tiba menghilang. Sekte Zengi dan Jingming menggelengkan kepala dan mendesah, tetapi mereka tidak berdaya. Keledai botak ini tidak boleh dilepaskan. Kunci mereka. Duan Xing, pemimpin ketiga sekte iblis, berkata dengan dingin, "Bukankah mengurung mereka terlalu mudah bagi mereka?" "Maksudmu?" "Tentu saja, kita harus memangkas rumput sampai ke akar-akarnya dan mengakhiri masalah ini." Praktisi Jingming Dao dan Zengi Dao memandang Duan Xing dengan heran. Mereka mengaku benar dan tidak mau melakukan hal-hal seperti itu. Namun sekte setan tidak peduli. Semua amarah yang sebelumnya ia rasakan saat disiksa Fanyin dalam mimpinya hendak dilampiaskan pada keledai-keledai botak tersebut. Ketika Lu Yo menunggangi Beiyan melewati kompleks altar, di belakang sebuah bangunan di luar altar square, Jiang Aijian berjalan keluar. Suasana hatinya sangat rumit dan ekspresinya sangat kaya. Melihat Beiyan yang menjauh, ia bergumam, "Ini tidak masuk akal." Kultivasinya jelas berada di tahap tengah kondensasi. Bagaimana mungkin dia seorang guru Buddha? Jiang Aijian menyentuh dagunya dan mulai merasa sangat bimbang lagi. "Kamu masih mau mengejar? Apakah aku akan ditampar menjadi debu?" Lagi pula, dia biksu Buddha berpangkat tinggi. Seharusnya dia tidak membunuh dengan mudah, kan? Ya, orang tua itu orang baik, itu bukan masalah besar. Angkat kepalamu. Di mana kita masih bisa melihat bayangan Beiyan? Saya bahkan tidak tahu harus terbang kemana. Jiang Aijian benar-benar bingung dan berputar-putar. Siapa aku? Di mana aku? Apa yang harus kulakukan? Lu Yo tidak terbang menuju Gunung Jinting. Sebaliknya, ia terbang menuju kota Runan. Meskipun Zhao Yue berhasil ditemukan, masih banyak pertanyaan yang perlu diklarifikasi. Ketika mereka tiba di kota Runan, Lu Yo menyingkirkan Beiyan. Lagi pula, Beiyan terlalu mencolok. Lu Yo, Xiao Yuan dan Zhao Yu kembali ke penginapan. Begitu mereka masuk, pemilik penginapan tampak lebih bersemangat daripada baru bertemu orang tuanya. Ia bergegas menghampiri Lu Yo, berlutut, dan bersujud. "Tuanku, akhirnya kau kembali. Kalau kau tidak kembali, aku pasti sudah kehilangan kepalaku." Lu Yo bertanya dengan curiga, "Apa maksudmu?" "Pejabat itu mengatakan Anda adalah anggota istana. Saya telah menyinggung Anda sebelumnya.
yang merupakan kejahatan serius. Tidak masalah. Lu Yo melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Xiao Yuan untuk membawa Zhao Yu kembali ke kamar. Tidak perlu baginya berdebat dengan pemilik penginapan. Setelah menaiki beberapa anak tangga, Lu Yo berbalik dan bertanya dengan tenang, "Apakah kau sudah menemukan pembunuhnya?" Si penjaga toko menggeleng dan berkata, "Bagaimana mungkin petugas itu memberitahu saya hal sepenting itu? Saya sungguh tidak tahu." Lu Yo mengangguk. Dia naik ke atas sambil mengelus jenggotnya. Setelah kejadian di altar, Jiang Aijian bisa saja disingkirkan. Perjuangan Chen Wenjie yang terobsesi pedang dengan para Master Jingming Dao juga berarti dialah orangnya. Hanya tersisa 2 orang, murid kedua, pedang iblis Yu Shangrong, dan Luo Zhangqing, pemimpin sekte Luo. Luo Zong dan Luo Changqing berada jauh di selatan Dayan. Kalaupun mereka ingin datang ke sini, mereka harus datang jauh-jauh hari, jadi kemungkinannya kecil. Lu Yo berhenti dan melihat ke arah sudut tempat Zuo Ping terbunuh. Kemarin, murid kedua, pedang iblis Yu Shangrong, hanya berjarak beberapa puluh meter darinya, menguasai. Suara Xiao Yuan terdengar. "Apa itu? Kakak sudah bangun?" Lu Yo mengangguk dan naik ke atas dengan wajah serius. "Murid jahat, kau sebenarnya murid yang baik bagi gurumu." Lu Yo berjalan memasuki ruangan dengan wajah tegas. Zhao Yu memang telah terbangun. Meskipun ia tampak agak lemah, terbaring di tempat tidur, bahkan sulit bergerak. Dengan kultivasinya yang tersegel dan siksaan suara Brahma memasuki mimpinya, ia merasa lega karena belum mati. Ia masih hidup berkat fondasinya yang kuat. Lu Yo datang ke meja dan duduk perlahan. Matanya menyapu sosok Zhao Yue. Loyalitas 10%. Itu benar. Saya melihat sang guru ada tepat di samping saya. Zhao Yu tidak peduli dengan citra atau cederanya. Ia begitu ketakutan hingga wajahnya memucat, dan ia pun turun dengan cepat. Karena tidak memiliki cukup kekuatan, ia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Xiao Yuaner menghentikannya tepat waktu dan membantunya. "Guru, aku tahu aku salah. Aku tahu aku bersalah." Dia tidak membuat alasan apapun dan bersujud berulang kali. Saya mengetuknya sebentar. Lu Yo melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Cukup." Zhao Yu mengangkat kepalanya, menatap tuannya dengan ekspresi menyesal dan takut. Belum ada penjelasan. Lu Yo langsung ke intinya dan bertanya, "Siapa yang menangkapmu?" Murid ini hanya tahu bahwa dia adalah seorang Master Jingming Dao dan kultivasinya sangat tinggi. Hampir setara dengan guru, tidak, masih sedikit tertinggal dari guru. Zhao Yu menjelaskan dengan suara rendah, hampir salah bicara dan menggelengkan kepalanya berulang kali, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan besar, tanpa kesombongan seperti iblis Gunung Jinting. Jingming Dao memiliki 3 guru sejati. Yang pertama adalah pemimpin sekte, Mo Li, yang dikabarkan telah mencapai tingkat ke-7 alam kesengsaraan jiwa. Yang kedua adalah sesepuh agung, Pan Litien, yang konon telah lama menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ada yang mengatakan bahwa kultivasi Pan Litien bahkan lebih tinggi daripada pemimpin sekte, tetapi kebenaran rumor ini tidak diketahui. Yang ketiga adalah sesepuh kedua, Yu Hongyi, kultivator wanita terkuat di Jingming Dao. Zhao Yu, guru pernah berkata bahwa siapapun yang mengkhianati sekte tidak akan pernah dimaafkan. Apakah kamu masih ingat ini? Zhao Yu bergidik mendengar ini dan menggelengkan kepalanya berulang kali. "Guru, saya tidak bersalah. Saya sama sekali tidak berniat mengkhianati Anda. Saya telah menyelesaikan misi saya hari itu dan ingin pulang untuk memberi penghormatan kepada orang tua saya. Dalam perjalanan, saya bertemu dengan seorang guru Jingming Dao." Bang! Lu Yo mengangkat tangannya. Dia menampar meja. Zhao Yue begitu ketakutan hingga jantungnya bergetar hebat. "Beraninya kau berbohong?" Lu Yo menoleh dan tatapannya yang dalam tertuju pada Zhao Yu. Di bawah tatapan Lu Yo, seluruh tubuh Zhao Yu melemah saat ia mengakui segalanya. "Murid, aku pergi ke istana Yan Yue. Adik perempuan Tianxin ingin mencelakai guru, tetapi murid menolak dan tidak mau setuju." Lu Yo tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, teruslah menunggu pengakuannya. Zhao Yu berkata, "Memang benar muridku sedang pulang, tapi..."
Apakah kamu ragu-ragu? Lu Yo meninggikan suaranya. Beraninya dia membantah. Saya hanya bisa menelan semua keluhan. Meskipun dia merasa tuannya telah sedikit berubah dibandingkan sebelumnya, dia tetap tidak berani mengambil risiko. Murid ini tahu kesalahanku. Murid ini seharusnya tidak mempercayai fitnah Ye Tianxin. Jika kamu tidak punya niat jahat, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Suara Lu Yo menjadi datar. Zhao Yue tampaknya telah memikirkan sesuatu. Ia segera berkata, Ye Tianxin mendirikan formasi di dekat Gunung Qingyang, dan aku berpura-pura setuju untuk mengaktifkannya. Guru telah memperlakukanku dengan baik. Bagaimana mungkin aku berani membunuhmu? Aku lebih baik tidak pergi daripada dituduh mengkhianati guru dan leluhurku. Setiap kata yang kukatakan adalah benar. Jika aku berbohong sedikit saja, aku bersedia menerima hukuman apapun. Lu Yo teringat adegan pertempuran saat Ye Tianxin memimpin para kultivator hari itu. Di bawah persepsi tubuh Dharma 9 daun, keberadaan Zhao Yu memang tidak ditemukan. Zhao Yu terjatuh ke tanah, bahkan tidak berani bernapas. Mari kita bicara tentang menghukum Zhao Yue setelah kita kembali ke Gunung Jinting. Lu Yo memikirkan apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir dan bertanya, siapa yang menyegel kultivasimu? Murid hanya tahu bahwa orang ini berasal dari istana, tapi aku belum melihat seperti apa rupanya, kata Zhao Yu. Di istana? Rangkaian kejadian ini semuanya terkait dengan istana. Dari turun gunung untuk menyelidiki penculikan keluarga Qi, menyamar sebagai Wang Fugui, pengurus kediaman Qi, hingga kepala istana yang menyegel kultivasi Zhao Yue. Berbagai tanda menunjukkan bahwa istana memberikan perhatian khusus pada pavilion surga iblis. Setelah muridku ditangkap, Jingming Dao mengurungnya di bawah altar. Zhao Yu tampak sedih. Menengadah, suara Lu Yo masih agung. Zhao Yue tidak berani melawan. Ia mengumpulkan keberanian dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia pikir tuannya akan menghukumnya, namun tanpa diduga, tatapan Lu Yo jatuh ke alisnya. Teratai emas aneh itu, yang awalnya tampak cemerlang dan mempesona di bawah sinar matahari, tampak redup dan kusam di dalam rumah. Sir,